Ada banyak manfaat dari binatang unggas untuk kita. Seperti binatang unggas yang satu ini nih. Telur mungilnya kaya akan kolin yang berperan penting dalam perkembangan fungsi otak. Selain itu dagingnya pun juga enak loh dibuat olahan bakso. Penasaran kan? Kita tonton di laptop si Unyil yuk. Come on. Unyil kucing, laptop si Unyil. Kita belajar bersama. Di laptop si Unyil. Kita belajar bersama. Laptop si Unyil. Gudangnya ilmu pengetahuan. Semua bisa kau dapat di laptop si Unyil. Di laptop si Unyil. Kita belajar bersama. Sudah tahu kan hewan apa ini? Yap, betul, puyuh. Tidak kalah dengan ayam, daging dan telur puyuh juga bisa diolah menjadi makanan lezat dan sehat. Seperti yang satu ini nih, bakso telur puyuh, perpaduan daging dan telur puyuh. Mantap! Daging puyuh kaya akan kandungan protein, kalsium dan fosfor. Jadi bagus sekali untuk pembentukan tulang-tulang kita. Bakso telur puyuh ini termasuk yang pertama di Indonesia loh. Rumah produksinya ada di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Tapi sebelum melihat cara membuatnya, sebaiknya kita lihat peternakan puyuhnya dulu yuk. Let's go! Telur puyuh, telur puyuh, telur puyuh. Siapa yang mau beli telur puyuh? Ayo telur puyuhnya. Aha, ada Mas Slamet tuh. Sasaran empuk nih. Kok sepi ya? Nggak ada yang beli. Hayo, jualan apa nih? Oh, Embul tahu nih. Ini telur puyuh kan? Hehe, Embul mau dong Pak. Kalau nggak ada uang, ya jangan beli, Mbul. Yeay, dasar pelit. Lihat aja nanti. Embul juga bisa cari telur puyuh sendiri. Ini dia peternakan puyuh milik Pak Slamet Wuryadi. Tapi bukan Mas Slamet yang sama Embul tadi ya. Peternakan puyuh milik Pak Slamet ini adalah yang terbesar di Jawa Barat. Jumlah puyuhnya ada lebih dari 300.000 ekor. Beuh, banyak banget kan? Nah, Aksan dan Aulia mau lihat bayi puyuh yang baru menetas nih. Dalam satu mesin tetas ini ada sekitar 600 butir telur puyuh. Tapi tidak semuanya bisa menetas. Paling hanya 90%-nya saja. Mesin tetas harus dibuat hangat. Caranya dengan memasang 4 buah lampu berdaya 40 watt ini. Dengan lampu-lampu ini, suhu ruang pada mesin akan berada di kisaran 38 derajat Celcius, yaitu suhu paling ideal untuk penetasan telur puyuh. Setiap 4 jam sekali, telur-telur ini harus digeser 45 derajat. Tujuannya untuk menjaga posisi embrio agar selalu di tengah. Anak-anak puyuh yang baru menetas masih harus ditempatkan di dalam mesin penetas ini selama 1 hari, sampai bulu-bulunya kering dan mulai bisa bergerak. Setelah itu baru deh pindahkan ke kandang starter. Di kandang starter ini anak-anak puyuh dirawat selama 30 hari sampai menginjak usia remaja dan mulai lincah. Setelah itu pindahkan ke kandang pertumbuhan selama 15 hari untuk tahap pembesaran. Oh iya, ada yang tahu tidak pakan puyuh itu apa ya? Unyil kasih tahu nih. Puyuh suka sekali makan biji jagung yang sudah dihaluskan. Puyuh bisa melahap sekitar 22 gram jagung halus setiap harinya loh. Sama seperti ayam, puyuh adalah jenis burung yang tidak mampu terbang jauh. Beratnya antara 1 sampai 3 ons saja. Oke, sekarang kita ikut Aksan dan Aulia yuk. Kita panen telur puyuhnya. Setelah berumur 45 hari, puyuh sudah mulai bisa menghasilkan telur. Tapi dalam 1 hari, puyuh hanya bisa bertelur 1 butir saja. Setiap hari peternakan Pak Slamet ini bisa menghasilkan sekitar 280.000 telur puyuh.
Jumlah sebanyak ini ternyata hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan telur puyuh di sekitar Jabodetabek saja. Belum sampai se-Indonesia loh. Usia produktif puyuh untuk menghasilkan telur ternyata tidak lama, yaitu antara 1,5 sampai 6 bulan saja. Setelah itu puyuh tidak bisa menghasilkan telur lagi, atau biasa disebut puyuh afkir. Nah, puyuh afkir inilah yang selanjutnya bisa dimanfaatkan dagingnya. Yap, daging puyuh afkir bisa diolah menjadi bakso. Yummy. Penasaran? Ayo puyuh, bertelur dong yang banyak. Embul udah lapar nih. Loh, Bul, ngapain? Kok puyuhnya diajak ngobrol sih? Memangnya Embul tahu apa bahasa burung? Yeay, siapa yang ngobrol sama puyuh? Sok tahu kamu, Nyil. Itu burung puyuh siapa, Nyil? Punya Unyil dong, Bul. Mau Unyil masak jadi bakso nih, Bul. Hah? Emang bisa? Ya bisa dong. Embul mau. Wah, mau dong, Nyil. Daripada nungguin puyuh bertelur, mendingan bantuin bikin bakso. Ya udah, ayo. Tapi jangan bikin rusuh ya. Yuk, siapkan daging puyuhnya dulu. Pisahkan daging puyuh dengan tulang-tulangnya alias difile. Terus giling daging puyuh sampai halus. Sip deh. Nah, sekarang giliran Oktav dan Intan bantu papram nih. Yuk, haluskan bumbu-bumbunya. Ada bawang putih dan garam. Campurkan bumbu ini ke dalam daging puyuh yang sudah dihaluskan tadi. Ayo Oktav, masukkan daging puyuhnya. Lanjut masukkan juga tepung tapioka. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Selain daging, kita juga butuh telur puyuhnya nih untuk campuran adonan bakso. Telur puyuh bergizi tinggi loh, karena mengandung kolesterol baik, protein, serta sejumlah mineral yang dibutuhkan tubuh. Mengkonsumsi telur puyuh juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita. Nah, kalau telur puyuh rebus ini untuk isian baksonya, biar makin maknyus. Bentuk adonan bakso menjadi bulat, lalu masukkan telur puyuh di dalamnya. Sip, telur puyuh rebusnya lagi sembunyi tuh. Oke, sekarang rebus baksonya sampai matang. Come on. Dalam sebulan, peternakan Slamet Quail Farm ini bisa membuat sekitar 50.000 butir bakso telur puyuh. Untuk selanjutnya dijual dengan harga Rp28.000 per kemasan. Oh iya, produk inovatif bakso puyuh ini juga pernah meraih juara pertama olahan daging dan telur tingkat Jawa Barat. Tepatnya pada tahun 2012 lalu. Keren kan? Enak banget bakso puyuhnya. Hehe, habisin semuanya ah. Kenyang. Asik, bakso bikinan Unyil nih. Mantap deh. Waduh, apaan nih? Ih, siapa sih yang buang tusukan sembarangan aja? Pasti Embul nih. Embul. Widih, apaan itu yang keluar dari penggilingan? Oh, ini hasil gilingan daging ayam dan bumbu-bumbu lainnya tuh. Nah, ini dia ayam-ayamnya yang sudah dimasak. Hehe, ada ayam, ada bumbu-bumbu. Kira-kira Unyil ada di mana ya? Nah, yang jawab di pabrik bumbu kaldu penyedap benar banget tuh. Tuh dia ayam-ayam mentahnya. Timbang terlebih dahulu ayam yang telah dibekukan ya. Biasanya para ibu memakai bumbu kaldu penyedap ini untuk masakan berkuah, seperti sup atau soto ayam. Yuk, mandiin ayam-ayam segarnya. Maksud Unyil, cuci ayam-ayamnya sebelum dimasak. Wah, sayangnya kita nggak bisa melihat proses memasaknya nih. Nah, kalau gitu langsung saja lihat hasil yang sudah dimasak yuk. Tada! Ini dia
ayam-ayam yang sudah dimasak. Nyam-nyam. Sekarang tinggal pilih-pilih ayam untuk diambil daging dan tulangnya. Haluskan daging ayam dalam mesin penggiling. Sedangkan tulang ayam akan diolah di lokasi lain untuk dijadikan pelet alias pakan ikan. Pengolahan bumbu penyedap kaldu daging ayam diperkenalkan pertama kali oleh Paman Justus asal Jerman. Dan sekarang sudah banyak pabrik di dunia yang mengikuti jejak beliau. Waduh, susah bener ya nangkep nih ayam. Kurr, kurr. Ayo ngapa sini? 1, 2, 3. Aduh. Ya elah, ampun dah. Po Ipe, lagi ngapain sih, Po? Ini Nyil, si coklat susah bener ditangkepnya. 8 empu mau bikin bumbu kaldu penyedap rasa daging ayam, Nyil. Oh, nggak usah susah-susah, Po. Beli aja yang udah jadi. Nih, Unyil mau lihat proses pembuatannya. Kalau gitu empu kagak jadi ya mau si coklatnya. Buat disimpan sampai lebaran nanti dia. Ayo deh Nyil, anterin Po, Nyok. Iya, ayo deh, Po. Kemon, siapkan bumbu untuk bahan pencampur daging ayamnya nanti. Wih, mericanya banyak banget ya. Pilih bumbu-bumbu seperti merica dan ketumbar dengan seksama. Pastikan tidak ada bumbu yang rusak ya. Lanjut, proses berikutnya adalah pencampuran daging ayam yang telah digiling dengan bumbu lain seperti gula, garam, bawang merah, dan bawang putih. Campur-campur, semua bahan-bahan ini harus dipastikan tercampur dengan rata ya, agar semua cita rasa bisa tercampur menjadi satu. Oke, sudah tercampur semua nih. Tapi tekstur bumbu kaldu penyedap ini masih basah, sehingga perlu dikeringkan. Nah, di sini nih tempatnya. Keringkan bumbu kaldu dengan memakai blower. Blower ini mampu mengeluarkan panas sampai kurang lebih 115 derajat Celcius. Panas yang tinggi membuat bumbu kaldu menjadi kering dan bergranul atau berbutir-butir. Ya elah, kagak di rumah kagak di sini. Aye juga yang motong nih ayam. Kagak apa-apa dah. Yang penting Aye dapat bumbu kaldu penyedap ayam. Cat, potong. Ya ilah, tulang pakai segala loncat. Ya ampun, tulang dari mana nih? Iseng banget sih. Po, ternyata Empo yang motong ayam. Sampai-sampai tulangnya kena Unyil nih, Po. Iya ya Nyil, masa? Maaf dah ya, maaf. Kagak sengaja Mpo Ipe, maaf ya. Po Ipe terlalu semangat motong daging ayamnya. Sampai tulangnya loncat nggak sadar tuh. Sip, Kemon. Bumbu kaldu penyedapnya sudah siap nih untuk dikemas. Kemas bumbu kaldu langsung dari tangki penyimpanan. Bumbu kaldu penyedap yang telah jadi akan mengalir masuk ke dalam alat pengemas. Kemasan ini beratnya 7,5 gram. Nah, sudah terlihat kan sekarang? Biasanya kan melihatnya di tukang-tukang sayur atau minimarket. Yang mana nih yang bisa Aye bawa pulang? Lumayan Pan buat di rumah bikin sop. Yang mana ya? Bingung ini milihnya. Ada Po Ipe, kagetin ah. Po Ipe! Ayam, coklat, ayam. Po Ipe suka lata nih. Lagi bingung milih bumbu kaldu penyedap ya, Po? Iya Nyil, mau pilih yang mana ya? Unyil bisa bantuin Mpo kagak? Yang mana aja sih sama aja, Po. Kalau Po Ipe sudah pakai bumbu kaldu, berarti ayamnya Po Ipe buat Unyil aja ya. Kan sudah pakai bumbu kaldu penyedap. Asik, terima kasih ya, Po. Lah, ampun dah. Tapi kan ayam Mpo jadi kurang atuh Nyil. Unyil, ya ilah si Unyil ya. Manfaat binatang unggas gak cuma dari telur dan dagingnya saja. Bahkan bulu-bulunya pun bisa dijadikan aksesoris cantik yang membuat penampilan kita semakin menarik. Seperti topi unik yang satu ini.
Setelah ini, kita menyamar jadi suku Indian yuk. Bareng Ayu dan teman-temannya dari Pulau Bali. Tetap di laptop si Unyil ya.